Hai, selamat datang di Nonton Rekap. Semoga kita semua sehat selalu. Lanjutan dari cerita kemarin. Malam itu cowok hadir acara promosi kecapi di hotel. Dia melihat cewek sedang mengambil video. Dia menghampirinya. Cewek kepergok kerja sampingan. Dia terdiam melihat cowok berubah jadi ganteng. Cowok dengan lembut mengikat tali sepatunya yang lepas. Cowok berkata pada cewek, dia akan kembali bersamanya setelah selesai perjanjian dengan investor, tapi cewek dengan tegas menolak. Teman-teman pada heran mengapa cewek putus dengannya. Bukankah harusnya senang karena cowok sudah menjadi terkenal? Nonton Rekap pun pikir apa cewek sok jual mahal atau dia merasa minder karena cowok sudah terkenal. Ternyata gak dua-duanya, cewek putus supaya cowok gak dipreteli emak dan adiknya yang mata duitan, bahkan dia takut cowok dimanfaatin dalam politik bisnis. Karena seorang master kecapi gak perjualbelikan hasil karya, dia hanya memberi kecapi secara gratis pada orang berbakat. Cowok pun mulai tinggal bareng dengan investor. Dia ditempa jadi lelaki modern dengan baju berkelas. Dia diajarkan tata cara makan di resto. Sedikit tentang si investor, dulunya ternyata keluarganya hanya gembel di kampung. Berkat mengaku murid kakeknya cowok, mereka pun berhasil naik status dan menjadi kaya. Nah, karena insiden kecelakaan dulu, ayah investor berhasil mendapat cap legendaris, dan membuat perjanjian cowok akan bekerja untuk mereka. Namun, investor gak seperti ayahnya, dia murni hanya ingin mempertahankan budaya kecapi untuk generasi berikut, bukan mau memanfaatin cowok untuk produksi kecapi. Investor mulai belajar membuat kecapi dengan cowok, tapi karena gak berbakat, dia pun rada gak serius. Cowok diajak dalam meeting, mereka membahas cara promosi untuk acara, bahkan mereka gak segan menjadikan hal kematian kakek sebagai alat promosi. Cowok sedih mendengar nama kakek disebut-sebut, dia tinggalin meeting dan pergi ke rumah cewek. Dia duduk seharian di depan rumah cewek. Cowok yang biasanya hidup sendiri di gunung, merasa sesak hidup di kota. Saat melihat cewek pulang kerja, cowok sangat senang, dia menjadi tenang saat bersama cewek. Melihat cowok begitu sedih, cewek merasa kasihan, dia mengajak cowok ke kafe dan memberi wejangan, jika ada hal yang membuatnya gak nyaman, harus berani keluarkan pendapat, jangan turuti semua permintaan orang. Cowok senang cewek masih perhatian padanya. Investor pun mencari produser untuk memulai proyeknya. Atasan cewek mengusulkan diri, dia sangat licik, dia berencana setelah menerima proyek, dia alokasikan dana proyek untuk cuci uang, lalu dia akan cari celah jatuhkan cowok, sehingga proyek pun tertunda. Dengan demikian, dia punya waktu putarkan dana tersebut. Mengetahui hal tersebut, cewek khawatir cowok akan dimanfaatin, dia pun mengajukan dirinya juga. Cewek pun dipilih sebagai produser proyek. Konsep awal settingan si investor adalah cinta pertama. Mereka mau narik penonton dengan kisah kasih cowok dan cinta pertama, namun cowok tahu persis dia hadir di depan umum hanya demi cewek. Cowok dipaksa berbohong sesuai naskah bahwa dia mencintai cinta pertama, cowok gak sanggup. Cinta pertama pun sakit hati, dia sadar hati cowok hanya ada cewek, dia pun minta mundur dari proyek. Cewek kemudian meeting dengan investor agar mengubah konsep dokumenter menjadi fokus pada kisah kakek dan cowok. Investor pun setuju. Hari itu cewek berangkat ke paguyuban untuk pinjam kecapi legendaris buatan kakek sebagai bahan syuting. Karena sudah gak punya mobil, cewek naik taksi ke sana. Mobilnya juga ludes buat bayar utang adik. Emak matre mengetahui ternyata cowok adalah orang terkenal, dia segera berubah sikap, bahkan ngaku-ngaku cowok adalah menantunya. Saat pulang dari paguyuban, cewek ditelepon si emak yang pura-pura sakit. Cewek langsung minta sopir ubah jalur menjemput emak, apa daya si sopir gak mau, alasan sudah malam dan jauh dari titik. Cewek pun di-drop. Karena sangat hati-hati menjaga kecapi, tas dan HP malah ketinggalan dalam taksi. Cewek terpaksa pinjam telepon warung dan minta investor jemput. Tapi malam itu investor terlanjur banyak minum, gak bisa nyetir, sehingga yang jemput adalah cowok. Selama ini cowok gak sanggup bawa mobil, karena mengingat insiden kecelakaan kakek, tapi demi cewek, dia pun hajar saja. Cewek terkejut melihat kedatangannya, ternyata cowok bisa nyetir. Malam itu jugalah mereka berdua belak-belakan bercerita dari hati ke hati. Cewek pun akhirnya luluh gak bisa menolak cinta cowok. Saat di kantor, mereka menjaga sikap agar gak mengganggu proses berjalannya proyek. Atasan mengetahui hubungan mereka berdua, dia pun berusaha mencari cara gagalkan proyek, agar dia bisa take over menjadi produser. Karena terlalu banyak hambatan, mereka pun pindah syuting ke gunung. Proses pun berjalan dengan lancar. Cowok akhirnya bisa meluapkan isi hati, selama ini dia merasa sangat bersalah pada kakek. Di usianya yang muda, cowok tergoda kabur ke kota untuk mencari kejayaan seperti orang lain. Namun, karena mendapat turunan ilmu kecapi, mau gak mau dia hanya bisa di gunung membuat kecapi, dia gak ingin hidup terkurung seperti itu.
Hari itu dia bertekad kabur. Dia bawa mobil dan tinggalin kakek yang sedang mengejarnya di belakang, padahal kakek mengejar bukan mau mencegat, tapi hanya ingin mengantar cemilan kesukaan dan mendoakan agar cucunya sukses. Cowok sangat menyesal atas kekanakannya saat itu. Film dokumenter Kecapi berhasil disiarkan dan mendapat penilaian yang bagus. Proyek selesai dengan sukses, cewek dan cowok rencana balik ke gunung. Tapi apa daya, ada saja godaan yang datang pada saat gak tepat. Cewek dapat tawaran jabatan tinggi di stasiun besar. Cewek ragu menerima job itu, tapi cowok mendukungnya. Berjalannya waktu, cewek sibuk kerja. Cowok di rumah saja, dia sangat kangen kehidupan di kampung. Terkadang dia menelepon nenek tetangga untuk bertanya situasi kampung. Hari itu cewek mendengar percakapannya, cewek merasa dirinya sangat egois. Cewek punya ide, mereka bisa pacaran jarak jauh, janjian teleponan sehari 2 kali dan juga saling berkunjung seminggu sekali. Awalnya berjalan lancar, namun karena kesibukan cewek, dia pun mulai gak bisa nepati janji. Suatu hari cewek diminta tanda tangan kontrak kerja, melihat pasal-pasal yang hanya menguntungkan perusahaan, cewek gak mau terikat, hidup ini pendek, cewek ingin mengejar hal yang bisa membuatnya bahagia. Cewek resign dan pindah habis ke kampung. Cowok terkejut dengan keputusan cewek yang dadakan. Cewek minta nikah dengan cowok, mereka pun mengadakan pesta nikah yang simpel. Hanya mengundang teman-teman dan kerabat dekat. Emak matre akhirnya gak lagi memaksa cewek, adik juga sudah mulai kerja cari uang sendiri. Setelah menikah, cowok tetap lanjut membuat kecapi dan menjual herbal untuk kebutuhan sehari-hari. Cewek pun gak berhenti berkarya, ada saja bahan syuting di kampung, dia ikut kontes video pendek dengan tema solidaritas nenek kampung, dan berhasil memenangkan kontes. Cewek mendapat hadiah uang tunai, dia jadikan itu sebagai dana produksi film dokumenter di kampung. Cowok juga sesekali ikut ke kota untuk melihat perkembangan investor dalam membuat kecapi. Cewek sangat bersyukur, warisan gunung dari tante merupakan hadiah yang paling berharga. Mereka pun hidup bahagia. Dalam kehidupan kita, banyak hal yang terjadi gak sesuai keinginan kita. Belajarlah menerima keadaan yang ada dan tetap berusaha keras menjadi yang terbaik, dengan begitu, mudah-mudahan rezeki pun akan datang pada saat yang tepat. Jika kamu suka dengan nonton rekap, please subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Dukungan kamu sangat berarti buat kita. Terima kasih.